Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke anakku, kita akan belajar tentang materi IPA. Nah, pesan ibu, tetap kalian belajar dari rumah, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jaga iman, jaga ilmu, dan jaga imun. Iya anakku, marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita di semester akhir ini, yaitu tentang bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Nah, perhatikan rancangan materinya sebagai berikut atau peta konsepnya. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi modern itu meliputi rekayasa genetika, kemudian nanti ada dampaknya, dampak positif maupun dampak negatif. Sedangkan bioteknologi konvensional itu segala yang berkaitan dengan fermentasi atau peragian. Nah, sekarang pengertian dari bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup secara sebagian atau secara utuh untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan hidup manusia. Kemudian, contoh bioteknologi konvensional, misalnya tempe, pembuatan roti, buat kecap, oncom, tape, keju, itu. Nah, semua itu adalah memanfaatkan mikroorganisme. Nanti ada yang memanfaatkan bakteri, kemudian ada juga nanti yang memanfaatkan fungi atau jamur. Nah, ini mikroorganismenya, kemudian bahannya adalah sebagai berikut. Produknya diantaranya adalah yang tertera ini. Iya. Nah, kalau mikroorganismenya adalah jamur atau fungi, ya ini beberapa contoh di sini. Bahan utamanya adalah kedelai. Kemudian produk yang dihasilkan, nah ini seperti ini ya, anakku ya. Oke, kita lanjut. Nah, bioteknologi yang modern. Pada bioteknologi modern, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi manipulasi juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetika. Nah, tentunya bioteknologi ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya atau sifat yang lama. Kemudian kelemahannya, biaya produksi pastinya mahal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, contoh bioteknologi modern nih seperti ini ya, ada hidroponik, kultur jaringan, cloning, seperti itu. Kemudian di sini ada DNA rekombinan, fusi protoplasma, kultur jaringan, teknik bayi tabung. Nah, DNA rekombinan itu teknik DNA rekombinan dilakukan dengan pengubahan susunan DNA sehingga diperoleh susunan DNA yang baru. Kemudian isolasi DNA ini juga masih berkaitan dengan yang tadi diisolasi tadi, menjadikan mengekstrak kromosom dari suatu organisme.
Selanjutnya, transplantasi gen atau DNA. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel yang hidup. Reproduksi protoplasma. Nah, yang lainnya adalah kultur jaringan. Merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi pada tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Nah, tahapannya seperti ini ya, anakku ya. Jadi explant, caranya explant gimana, kemudian waktunya dan seterusnya. Nah, itu tahapannya tentunya dari explant tadi ditanam. Kemudian dilakukan, barulah nanti akan terjadi kalus, baru tumbuh menjadi yang baru. Nah, seperti ini tadi ya. Lakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantet. Plantet dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Barulah nanti jadi tumbuhan. Nah, keunggulannya teknik kultur jaringan tidak memerlukan lahan yang luas, menghasilkan bibit tanaman dengan sifat identik dengan sifat induknya. Menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang sangat banyak dan waktunya singkat. Tentunya ada dampak terhadap kesehatan, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Ya, adanya kalau yang positif adanya penemuan produk-produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Yang negatifnya, penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan alergi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini cloning anakku yang sering kalian dengar. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Nah, misalnya ini dilakukan pada hewan seperti itu. Skema cloning yang pernah dilakukan pada domba Dolly. Nah, ini hasil ayam dari cloning. Ikan, kalau di agama kita itu memang dilarang untuk melakukan karena akan menyaingi, ya nggak menyaingi, ciptaan Allah itu kan sudah sangat sempurna buatan manusia. Oke, selanjutnya teknik bayi tabung. Nah, anak-anakku nanti baca lebih detail ya. Oke, nah ini proses pembuatannya. Di bayi tabung itu, jadi di sel sperma dan sel telur, ya dipertemukan dulu. Setelah itu, yang sudah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke dalam uterus. Nah, anakku, dampak di bidang ekonomi seperti ini ada positif dan juga ada negatifnya. Dampak terhadap kesehatan masih sama, jadi biasanya menimbulkan alergi. Baiklah anak-anakku, bisa kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, bioteknologi sederhana atau konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi itu menggunakan agen biologis. Bioteknologi konvensional itu misalnya virgin coconut oil, jadi buat minyak itu ya. Tape ketan, roti, tempe, nata de coco, yogurt, minuman beralkohol, kemudian biogas. Bioteknologi modern diantaranya bidang kedokteran dan juga bidang pertanian. Jadi ada kultur jaringan atau kultur in vitro. Kalau bidang kedokteran itu contohnya enzim ya, buat enzim, buat hormon, buat vaksin, antibiotik, kemudian cloning. Nah, pengertian bioteknologi adalah sebagai suatu teknik yang menggunakan makhluk hidup atau bagian tubuh makhluk hidup atau agen biologis untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Pembagian bioteknologi konvensional dan modern.
Nah, ini ada karakteristiknya bioteknologi konvensional, kemudian modern prosesnya, kemudian orang yang melakukan hasil atau produknya, kemudian masa mulai digunakannya. Jadi waktunya ini ada. Nah, demikian anak-anakku, apa yang sudah kita pelajari, semoga kalian memahami. Nah, bila anak-anakku masih kurang paham, silakan ditonton kembali di YouTube-nya. Ya anak-anakku ya, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Tetap semangat kalian ya. Oke? Iya, ingat tugas kalian sudah Ibu persiapkan di Google Classroom. Segera dikerjakan, kemudian anak-anakku segera kirim kembali. Ingat, tulis nama kelas agar mudah dalam penilaian. Terima kasih. Demikian anak-anakku, apa yang sudah Ibu sampaikan, semoga kalian paham. Nah, bagi anak-anakku yang masih kurang memahami, silahkan dibuka kembali di YouTube, berulang-ulang YouTube SMP Patra Dharma 2. Bagi anak-anak Ibu juga yang hari ini nggak bisa hadir, ikut pembelajaran, juga bisa buka ya YouTube-nya. Nah, anak-anakku, jangan lupa di sana ada subscribe. Di sana tuliskan komentar karena kalian akan dianggap tidak hadir kalau tidak berkomentar. Nah, demikian Ibu sudah persiapkan tugas kalian di Google Classroom. Diperhatikan waktunya, begitu selesai mengerjakan, segera kirim. Ingat, tulis nama kelas kalian agar mudah dalam penilaian. Terima kasih anak-anakku, semoga belajar hari ini menyenangkan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.